dengan adanya program makan gratis ini saya lebih giat ke sekolah karena kami dibagikan makan bergizi gratis, jadi kami semua bisa fokus belajar. Alhamdulillah sih seneng, ibu hamil kedapetan, kan balita kedapetan. Buat masyarakat juga, buat anak sekolah, buat ibu hamil, semuanya sangat bermanfaat banget nih programnya. Kalau semisal dikatakan apakah MBG ini bisa membantu untuk mewujudkan generasi emas 2045, menurut saya bisa. Ya, asalkan semua konsisten dan semua komitmen. Yang pertama di rumah, orang tua komitmen untuk merawat anak, memberikan makanan yang bergizi. Pemerintah juga membantu 1 kali makan di sekolah. Tinggal tugasnya anak untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, umur saya 13 tahun, saya sekolah di Min 1 Sumba Timur. Pertama, aku dibangunin, ambil handuk, dan jalan ke kamar mandi. Dan ke mandi, gosok gigi, sabun, keluar kamar mandi, pakai baju, celana, pakai sepatu, ambil tas, dan jalan ke sekolah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya tidak suka sarapan dari rumah, harus langsung ke sekolah. Karena takut lambat, apa segalanya. Takut dimarahin, ibu guru. Gitulah. Aku itu tidak sarapan, langsung jalan ke sekolah. Sampai di sana, sampai sekolah, ketemu teman-teman, dan belajar. Saya senang. Aku itu suka makan sayurnya enak-enak. Menunya ada sup, telur, tempe, tahu, dan semangka, dan ada pisang, dan lain-lain. Ya, pas sudah ada MBG itu, aku sudah tidak pergi ke kantin lagi. Karena sudah ada MBG, kita tinggal ambil nasinya, tunggu jam 9 pas istirahat, dan kita makan. Gitu. Semangat ya, dia semangat untuk ke sekolah. Semenjak ada program ini, dia semangat ke sekolahnya. Pagi-pagi dia udah bangun, udah mandi, udah happy lah mau ke sekolah cepet-cepet gitu. Harapannya semoga program ini tetap berjalan, biar anak-anak seperti kita di desa-desa, kota-kota kecil ini dapat berlanjut lah gitu untuk makan-makan gratisnya ini. Di mana PCD, perwakilan masing-masing kelas untuk mengambil makanan. Saya rasa sangat terbantu karena pembelajaran itu baru bisa dijalankan dengan baik apabila anak itu punya kemampuan fisiknya kuat dari makan, minum pagi hari itu.
Kemudian makanan juga harus makanan yang berstandar, memenuhi standar gizi, sehingga memberi motivasi atau spirit untuk anak-anak itu untuk lebih semangat belajar begitu. Ya. Tugas saya sebagai ahli gizi di dapur 02 ini mulai dari menyusun menu. Setelah menyusun menu nanti akan dihitung kandungan gizi dari setiap menu yang saya buat, mulai dari energi, protein, karbohidrat, dan lemaknya. Nah, itu disesuaikan dengan standar pedoman AKG dari MBG tersendiri. Saya mulai menyusun menu itu di hari Minggu untuk siklus 10 hari. Dari situ saya mulai menghitung kandungan gizinya dan menyesuaikan dengan bahan makanan yang ada di pasar. Karena tidak semua bahan makanan yang ada di menu saya itu tersedia di pasar. Kalau untuk anak TK, SD, dan SD 1 sampai kelas 3 itu kandungan gizinya, angka kecukupan gizinya itu dari 20 sampai 25% kebutuhan. Sedangkan untuk anak SMA, SMP dan SMA mulai dari 30 sampai 35%. Jadi porsinya juga lebih banyak. Pola makan sehat bagi anak usia sekolah menurut saya sebenarnya ya, dia itu harusnya makannya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore atau malam. Dan satu piring itu ada yang namanya menu seimbang. Jadi satu piring itu sudah ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada serat. Makan bergizi gratis ya, menurut saya penting. Anak itu nggak usah ribet, dia mesti makan apa, mesti mikir dia lapar, dan dia kerjaannya fokus untuk belajar. Kalau semisal dikatakan apakah MBG ini bisa membantu untuk mewujudkan generasi emas 2045, menurut saya bisa. Ya, asalkan semua konsisten dan semua komitmen. Yang pertama di rumah, orang tua komitmen untuk merawat anak, memberikan makanan yang bergizi. Karena percuma kalau semisal di sekolah mendapatkan makan bergizi, tapi di rumah balik lagi nih, nasi sama sayur, mie sama aja bohong. Ya, jadi semua harus komitmen. Orang tua di rumah komitmen untuk memberikan makanan yang bergizi. Pemerintah juga membantu 1 kali makan di sekolah. Tinggal tugasnya anak untuk belajar. Ini kalau untuk sarapan tidak pernah. Kalau untuk uang jajan, kalau bapak dan mama ada uang lebih baru dikasih untuk jajan. Perasaannya senang, sudah dikasih makan gratis, tidak keluar uang jajan lagi. Perkenalkan, nama saya Trihana Ferlita Graciano Tobias, biasa sapa dengan Trihana. Saya kelas 11-1, saya bersekolah di SMA PGRI Wengapu dan umur saya 15 tahun. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Waktu saya bangun pagi, saya berdoa. Setelah itu saya melaksanakan pekerjaan rumah saya, yaitu membersihkan tempat tidur, saya menyapu rumah. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan rumah, saya bergegas mandi dan berangkat ke sekolah.
Ini kalau untuk sarapan tidak pernah. Kalau untuk uang jajan, kalau bapak dan mama ada uang lebih baru dikasih untuk jajan. Sebelum adanya program ini, kami biasanya duduk bersama dengan teman-teman kami yang tidak sarapan dari rumah. Pada jam istirahat, kami berkumpul dan bercerita-bercerita. Dan ada juga teman kami yang sempat pingsan waktu itu karena tidak sarapan dari rumah. Kalau sekarang kami lebih fokus belajar, lebih giat untuk belajar di sekolah karena kami telah fokus dan diberikan makan bergizi gratis. Ya kesehariannya cuman buruh bangunan, kalau ada pekerjaan kerja, kalau enggak ada ya melaut. Ya punya anak 5, mereka semua ingin sekolah. Ya kalau saya melihat ya kalau Trihana ini dia lebih giat lagi ke sekolah. Ya, perasaannya senang, sudah dikasih makan gratis, enggak keluar uang jajan lagi. Ya kami juga orang tua ya bersyukur udah dikasih makan di sekolah, sampai di rumah enggak makan lagi, begitu. Ya kalau saran saya sih semoga aja program ini berlanjut terus untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Orang tua juga senang dengan adanya program ini. Perbedaannya sebelum MBG dengan sesudah MBG gitu. Jadi memang sangat dirasakan. Jadi waktu mereka setelah mendapatkan itu, mereka itu semangat belajar. Itu nilai tambah buat kami. Mereka belajar itu waktu MPLS saja itu Pak, jam 2:15 itu mereka tetap semangat di dalam kelas karena mungkin mereka sudah ya makan ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya banyak nilai tambahnya ketika mereka sudah diberikan makanan bergizi gratis ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kami yang mempunyai ide kreatif seperti ini. Dengan ide ini sangat membantu kami siswa-siswi yang sangat membutuhkan. Dengan adanya program makan gratis ini saya lebih giat ke sekolah karena kami dibagikan makan bergizi gratis, jadi kami semua bisa fokus belajar. Menurut saya ya, ini dengan adanya program MBG, nah ini programnya ini sangat dibutuhkan ya. Banyak anak-anak terutama di daerah miskin atau terpencil ini tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Program MBG tentunya bisa mengurangi risiko stunting, anemia dan kekurangan energi kronis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang gizi. Nah program ini juga bisa jadi sarana edukasi, mengajarkan anak dan orang tua tentang pentingnya makanan seimbang, bukan hanya mengenyangkan. Untuk pemenuhan gizi anak itu sangat penting ya, bahkan bisa dibilang menentukan masa depan anak. Gizi yang cukup dan seimbang sejak usia dini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan fisik, kemudian perkembangan otak, daya tahan tubuh, dan kesehatan untuk jangka panjang. Nah untuk pertumbuhan fisik, anak tumbuh tinggi, kuat, dan sehat sesuai usianya. Kalau gizi buruk bisa menyebabkan stunting atau tubuh pendek permanen akibat kekurangan gizi kronis. Sedangkan untuk perkembangan otak, nutrisi mempengaruhi kecerdasan. Ya, misalnya DHA, zat besi, dan yodium ini penting untuk perkembangan otak. Anak yang gizinya baik cenderung lebih fokus dan mudah belajar. Dan untuk daya tahan tubuh, anak yang gizinya tercukupi lebih jarang sakit sehingga bisa bermain, belajar, dan berkembang optimal. Ya, Sumba Timur dalam konteks stunting kami salah satu kabupaten yang angka stuntingnya cukup tinggi. Gizi buruk, stunting, gizi kurang itu cukup tinggi. Ya, kami berharap dengan adanya MBG bisa menjadi salah satu jawaban. Bukan satu-satunya tapi salah satu jawaban untuk menekan angka-angka tadi. Ya, kami selalu percaya ya, setiap persoalan yang kita alami di Kabupaten Sumba Timur atau di mana saja itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi.
Dan hari ini pemerintah pusat lewat MBG sudah membuka jalan untuk itu. Dan kita akan menggunakan MBG sebagai pendorong agar semua stakeholder yang ada itu bisa bekerja sama menyelesaikan setiap persoalan satu demi satu yang ada di Kabupaten Sumba Timur maupun di NTT. Harapan kedepannya lewat MBG atau program-program prioritas nasional lainnya, kami bisa mencetak SDM-SDM unggulan. Sehingga suatu saat nanti lahir pemimpin-pemimpin hebat, datang dari hanya makan MBG, suatu saat mereka bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Kami yakin suatu saat nanti Sumba bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi karena bisa memproduksi SDM-SDM berkualitas yang juga bisa menjadi pemimpin hebat di Indonesia ini. Dan ada 2 titik penting di dalam pertumbuhan anak itu. 1, 1000 hari pertama, ini biasanya untuk perkembangan otak, ya kan, peningkatan kecerdasan, sehingga stunting bisa diatasi di 1000 hari pertama ini. Awal-awal kan saya tahu ya Prabowo emang visi misinya kan ada makan gratis gitu buat anak sekolah. Pas dia jadi, alhamdulillah sih seneng. Ibu hamil kedapetan, kan balita kedapetan. Krek kenyataan gitu. Visi misinya dijalanin, seneng aja. Sangat bermanfaat banget ya. Buat masyarakat juga, buat anak sekolah, buat ibu hamil, semuanya sangat bermanfaat banget nih programnya. Terus juga menambah berat badan tuh, jadi kita semangat gitu ngambilnya, nafsu makan gitu. Perkenalkan, saya Rahmawati. Usia saya 30 tahun. Saya punya anak 2. Terus yang ini yang saya lagi hamil juga kan. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua 7 tahun. Iya. Makan dulu. Saya kan lagi hamil yang keempat. Yang kemarin kan sempat keguguran ya, dikuret 2 bulan, nggak berkembang. Janinnya nggak berkembang ya mungkin saya kecapean, apa gimana gitu, kurang makan apa gimana tuh kata dokter, jadi harus dikuret. Saya tinggal berempat sini, kontrakan sepetak, tidur rame-rame. Anak 2, suami sama saya. Awal-awal kan saya tahu ya Prabowo emang visi misinya kan ada makan gratis gitu buat anak sekolah. Pas dia jadi, alhamdulillah sih seneng. Ibu hamil kedapetan, kan balita kedapetan. Krek kenyataan gitu. Visi misinya dijalanin, seneng aja. Sangat bermanfaat banget ya. Buat masyarakat juga, buat anak sekolah, buat ibu hamil, semuanya sangat bermanfaat banget nih programnya. Terus juga menambah berat badan tuh, jadi kita semangat gitu ngambilnya, nafsu makan gitu. Lima, 6 orang, yaitu saya, anak saya 2, mama, terus tante, sama anaknya. Ya, kalau saat ini mas saya nggak bekerja, jadi ibu rumah tangga aja. Sedang nyari-nyari kerja, setiap hari yang ngurus anak, beres-beres rumah, masak. Yang bekerja adalah ibu saya. Dan saya juga kadang disuruh orang paling nganterin ke pasar, nganterin tetangga lah. Ya itu upahnya paling buat makan sehari-hari, buat beli susu, beli pampers.
Ya bersyukur aja tiap harinya mah. Masih bisa makan, dapat MBG buat anak. Ayo, jalan. Biasanya dapat MBG di hari Selasa sama Jumat. Terus ya setiap harinya juga datang ke posyandu biar dapat MBG, datang daftar udah dapat makanannya. Ya bermanfaat sih buat saya mah, biar praktis aja gitu, dapat makanan, nggak terlalu keluar biaya kayaknya. Kalau bisa sih setiap hari, jangan cuma seminggu 2 kali. Kalau menurut saya cukup sih, gizinya itu lengkap, ada susunya, ada buahnya, ada proteinnya. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Jadi kan mereka kecukupan gizinya tuh beda-beda ya Mbak. Mungkin balita butuhnya berapa untuk pertumbuhannya mereka, terus juga anak sekolahnya butuh berapa. Itu ada jelas di angka kecukupan gizinya. Mungkin berbeda karena itu sih, karena kecukupan gizinya yang berbeda per kelompok sasaran itu. Jadi kita sesuaikan di sini. Penerima manfaat kita kan ibu hamil, artinya pemerintah Republik Indonesia sudah memikirkan anak mulai dalam kandungan, makanya menyasar ibu hamil. Dan ada 2 titik penting di dalam pertumbuhan anak itu. 1, 1000 hari pertama, ini biasanya untuk perkembangan otak, ya kan, peningkatan kecerdasan, sehingga stunting bisa diatasi di 1000 hari pertama ini. Kemudian titik penting yang kedua, ketika anak tumbuh secara fisik, dari usia 8 sampai 18 tahun. Makanya program kita kan menyasar ke anak sekolah. Jadi kita harapkan dengan program ini, kita akan mendapatkan generasi yang cerdas, tapi juga tubuhnya tumbuh dengan optimal, tinggi-tinggi lah gitu. Biasanya gini, kalau perut terisi, apalagi dengan menu dengan kualitas yang baik ya, seimbang gitu, saya kira konsentrasinya akan naik. Nah ini sudah ada hasil penelitian sebetulnya pengaruh gizi terhadap peningkatan konsentrasi anak dalam menangkap pelajaran. Tapi pengaruh dari makan bergizi di Indonesia, saya kira ini baru akan kita kaji setelah berjalan sekitar beberapa bulan supaya terlihat bahwa pengaruhnya nyata dari makan bergizi. Itu tidak akan kelihatan dalam 1, 2, 3 bulan setelah program berjalan. Tapi sebenarnya kalau status gizi itu dapat dianalisis nanti melalui apa yang disebut tinggi badan anak masuk sekolah. Jadi ketika anak-anak SD ini sekarang sudah memperoleh MBG, kemudian dia mau masuk SMP, nah ketika masuk SMP itu tinggi badannya berapa? Itu nanti bisa diperbandingkan antar tahun atau antar dekade untuk melihat improvement atau perkembangan status gizi anak-anak kita yang tercermin dari 1 indikator saja, yaitu tinggi badan anak sekolah. Tetapi kalau yang terkait dengan aspek kognitif, maka kita bisa memahami bahwa setiap 3 atau 5 tahun sekali diselenggarakan program for International Student Assessment, ya. Dan program ini akan menilai seseorang anak berdasarkan kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Dan itu dilakukan oleh banyak negara, sampai lebih dari 80 negara. Sehingga Indonesia nanti posisinya di mana setelah MBG ini berjalan sekian tahun untuk melihat improvement dari nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Itu adalah indikasi dari academic achievement atau pencapaian akademik dari anak-anak setelah sekian tahun mengikuti MBG. Nah, kalau pemerintah memberikan MBG
1 kali dari 3 kali makan, maka itu kurang lebih harusnya sekitar 30% kontribusi negara atau pemerintah di dalam membantu keluarga-keluarga untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anaknya. Tapi kalau makanan lengkap, baik sarapan, makan siang, dan makan malam, itu harus lengkap semuanya. Jadi ada unsur sayuran sebagai kontributor vitamin mineral, kemudian lauk pauk sebagai kontributor protein, ya, dan karbohidrat atau nasi yang sebagai kontributor dari energi yang kita konsumsi.